Pedagang barang-barang atau pedagang asongan di jalan raya juga dilarang berjualan. Tak tanggung-tanggung hukumannya, yaitu bisa kena denda 100.000 hingga 20 juta rupiah atau kurungan paling lama 60 hari. Jakarta memang tempat yang asik untuk dikunjungi. Libur lebaran atau halal bihalal keluarga di Jakarta jadi alasan untuk mendatangi Jakarta. Tapi hati-hati, Jakarta punya banyak aturan. Yang paling baru adalah peraturan ketertiban umum. Pada peraturan ini berisi 101 larangan di kota ini. Peraturan daerah atau perda ini antara lain berisi hukuman bagi pengemis, pengamen, dan pengelap mobil serta untuk orang yang memberi uang kepada mereka. Pedagang barang-barang atau pedagang asongan di jalan raya juga dilarang berjualan. Tak tanggung-tanggung hukumannya, yaitu bisa kena denda 100.000 hingga 20 juta rupiah atau kurungan paling lama 60 hari. Menurut kamu, peraturan yang baru dikeluarkan oleh gubernur ini bagaimana? Menurut saya sih, dibilang bagus juga enggak, dibilang enggak bagus juga enggak. Karena kalau kita nggak ngasih ke pengemis, nanti mereka tambah sengsara. Tapi kalau kita mengasih ke pengemis, nanti kita didenda. Tidak setuju, karena orang-orang itu kan harus cari uang untuk kebutuhan hidupnya. Jadi kalau misalnya dia nggak cari duit, jadi dia harus kerja apa lagi? Selain itu, perda juga berisi larangan bagi joki dan orang yang menggunakan joki 3-in-1. 3-in-1 adalah jalan-jalan tertentu di mana hanya mobil dengan 3 penumpang lebih yang boleh lewat. Ada lagi peraturan di mana setiap orang tidak boleh menyeberang di sembarang tempat-tempat. Calon penumpang juga hanya boleh menunggu di bis halte atau terminal. Harusnya pemerintah lakukan nih. Ya, saya sih pengennya pemerintah itu tuh adil. Ya, nggak apa-apa lah, joki, pengemis ditetapin. Asalkan pengemis juga bisa teratur, joki juga bisa teratur. Masih ada 90-an lagi larangan yang tercantum dalam perda ini. Penyebar luasan perda ini terus dilakukan Pemda DKI hingga bulan November nanti. Jakarta dapat menjadi tempat yang cocok untuk mengisi libur lebaran nanti bersama keluarga. Tapi kalau sudah sampai di sini, kita harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada. Apalagi kini Jakarta punya banyak peraturan-peraturan baru. Rizky Amelia, Harif Firmanto, Jakarta. Listrik tentu banyak manfaatnya buat umat manusia. Tapi kalau kita sering mengalami mati lampu, artinya listrik makin susah aja. Sumber energi listrik ya bisa dari yang aman, seperti dari air. Tapi membangun bendungan mahal sekali dan bikin rusak lingkungan. Ada lagi lewat nuklir. Lebih murah, tapi resikonya besar. Nuklir sendiri apa sih? Mati lampu, pemadaman bergilir, sudah sering terjadi. Ini gara-gara daya listrik tidak cukup untuk pengguna yang makin banyak. Ufa, tadi kan di rumah mati lampu. Yang kamu rasain tuh apa sih? Rasain aku sih kesel, bete, sama takut. Listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin. Daya listrik diperoleh dari turbin yang bergerak. Penggeraknya bisa air, angin, gas alam, atau sinar matahari. Indonesia paling banyak menggunakan tenaga air sebagai pembangkit listrik. Karim, macam-macam energi bisa kamu jelasin nggak? Saya cuma tahu 2, yaitu energi listrik yaitu untuk PLN dan energi air untuk PLTA. Tenaga PLTN itu adalah nuklir, air, bumi, dan matahari. Yang paling berbahaya tenaga listrik adalah tenaga nuklir. Karena tenaga nuklir satu kacau akan meledak. Penggeraknya adalah panas yang dihasilkan dari reaksi bahan-bahan kimia. Panas ini menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi listrik. Tapi ada kekhawatiran. Reaksi kimia ini bocor dan menimbulkan pencemaran yang membahayakan manusia dan lingkungannya. Seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah.
Lalu ada lagi ledakan di kawasan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan di Serpong, Banten. Meskipun bukan ledakan nuklir, warga sekitar cukup prihatin. Energi nuklir itu energi yang bisa membantu pekerjaan manusia. Contohnya itu dengan mengangkat barang. Terus juga bisa untuk energi listrik dan juga bisa kesehatan seperti sinar X-ray. Kalau menurut saya itu saya sih nggak takut. Tapi kalau ingin dibangun itu harusnya Indonesia itu menggunakan nuklir itu tempatnya itu harus ya letaknya itu yang benar. Terus prosedurnya bagaimana cara menggunakan nuklir tersebut. Ya kalau dengan benar sih cara menggunakannya insya Allah tidak akan merugikan umat manusia sama sekali. PLTN bisa menjadi pilihan lain sumber energi listrik. Keuntungan lebih baik dibandingkan pembangkit listrik yang lain karena sedikit menghasilkan limbah dan lebih murah. Badan Tenaga Nuklir masih mencari berbagai cara agar nuklir aman bagi masyarakat.